Halo, assalamualaikum. Udah lama banget ya kita nggak bahas gadget dari brand yang satu ini, Oraimo. Seingat saya, brand ini masuk keluarganya Transsion, bahkan beberapa softcase bawaan ponsel Infinix dan Tecno itu suka ada tulisannya Design by Oraimo. Dan asli, saya nggak nyesel beli Oraimo FreeForge Lite ini pas 12.12 kemarin. Karena saya jadi punya alternatif tambahan saat ada yang nanya, TWS earphone 100 ribuan yang worth it. FYI, harganya sekitar 120 sampai 150 ribuan tergantung promo dan juga sellernya. Yang saya beli ini edisi kolaborasi dengan game Mobile Legends. Beda di packaging luar, ada ekstra stiker dan juga ada voice prompt karakter game saat terhubung atau saat menyalakan gaming mode. Tapi kalau boleh memilih ulang, saya ingin tukar dengan warna lain yang lebih menarik dan sedikit lebih murah meski tanpa branding dari game ini. Yang hitam ini sebetulnya terlihat kece juga, tutup atau lid dari charging case-nya semi-transparan, begitupun dengan keseluruhan dari body earphone-nya. Di kelas harganya, ini bikin beda banget. Namun, kalau bosan hitam, ada warna biru navy dengan aksen hijau stabilo terang, dan ada warna icy blue yang juga lebih tak membosankan. Build quality-nya cukup solid, tak terkesan murahan, dan buat menyalakan earphone-nya cukup dengan buka lid-nya saja. Satu dari dua hal yang jarang ditemui di TWS earphone Kerehore. Satu lagi, walau super terjangkau, earphone ini bisa dihubungkan ke aplikasi Oraimo Sound juga. Di sana kita bisa atur equalizer, menyalakan gaming mode, dan ubah preset buat touch controlnya. Iya, kita tidak terlalu bebas menentukan aksi dari tiap touch controlnya ini. Jadi sudah di-set beberapa mode yang bisa kita pilih. Sebelum bahas spek dan karakter, kita coba dengarkan dulu perekaman audio dari mikrofonnya yuk. Ya, seperti ini contoh perekaman audio dan mikrofonnya Oraimo FreeForge Lite. Saya sudah ganggu suaranya dengan kipas angin di kiri saya dan suara video cafe noise di kanan ya. Sekarang perhatikan ketika saya berhenti bicara, gimana noise-nya turun juga atau malah makin jelas. Lalu perhatikan sekarang ketika noise-nya, kipasnya makin kencang di level 3, dan saya matikan kipas serta juga matikan videonya. Apakah suaranya sekarang lebih bulat, lebih jelas, dan lebih detail? Komen ya. Segini buat earphone 100 ribuan, bagus nggak? Gimana? Buat TWS earphone 100 ribuan, suaranya lumayan natural kan? Menurut saya, detail dan gainnya juga cukup, namun memang tidak terasa signifikan meredam noise atau kebisingan meski dikatakan memiliki INC microphone. Kalau buat kerja indoor di kantor atau Zoom di rumah saja, ini udah oke. Spek teknisnya cukup menawan juga loh. Sudah menggunakan Bluetooth 5.3 terbaru, kemudian kodek yang didukung adalah SBC dan juga ESC. Dia punya waterproof rating IPX4. Dan baterainya diklaim punya playtime hingga 7 jam dalam sekali pengecasan. Pengujian menunjukkan bahwa drivernya punya kualitas bagus, di mana tidak ada rattle maupun burst dalam bass shaker test. Lalu, virtualisasi 8 arah juga terasa akurat, dengan catatan arah suara dari belakang terasa sedikit lemah dan kurang berjarak ya dibanding arah lain. Kemudian stagingnya ya lumayan luas dengan separasi instrumen yang juga cukup jelas. Tapi sesuai harganya lah. Dan delay di mode normal masih terasa signifikan, ekor langkah bisa hingga 3 langkah, dan gerakan seperti mendarat ke tanah itu terasa ada jeda ya suaranya. Tinggal nyalakan gaming mode dengan tap 3 kali di earphone kiri, suara-suara gerakan sudah lebih on point, dan ekor langkah lebih minim di 1-2 langkah saja. Artinya gaming mode-nya ngefek nih. Ya, kalau buat nonton video sih di mode normal udah sinkron. Lalu gimana karakter suaranya nih? Berkualitas kah? Bassnya itu punchy, deep, cukup bertenaga, namun masih terbilang rapi dengan tepian yang sedikit melebar, agak kering, dan tak terlalu empuk. Nah, vokal sayangnya kurang natural, terasa lebih berbobot dan juga gaung, hal yang lumrah ditemui di earphone Kerehore yang fokus ke gaming atau buat bass head. Namun, buat dengerin conversation sih ini oke, cuma buat nikmatin suaranya Maudy Ayunda terasa kurang bening. Dan treble juga banyak terdistort oleh bassnya, cukup jauh dari kata clear ya jadinya, dan sebaiknya nggak usah terlalu berharap bahwa ceringnya bakal hadir.
Ini artinya karakternya warm, ngebas dengan bass yang cukup punchy, nggak beleberan, cuma sektor lain kurang bisa di-maintain walau masih dalam batas wajar. Karakter seperti ini memang mungkin dicun buat anak muda, terutama yang suka gaming dengan budget ekonomis. Kalau dibandingkan dengan bandrolnya sih, masih super worth it ya ini, cuma namanya karakter ya pasti cocok-cocokan. Overall, tidak ada catatan berarti yang menghalangi saya buat merekomendasikan Oraimo FreePod Lite ini. Jadi monggo cek link di deskripsi dan saya mau tanya, kebetulan saya kemarin beli juga Oraimo FreePod Sport yang punya ANC nih. Perlu dibahas nggak guys? Oke, komen ya, saya butuh tahu bakal banyak yang nonton atau enggak. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.